Yang keluar dari lebah apa ibu? Madu. Madu bahasa Arabnya apa? Asal. Madu bahasa Arabnya asal. Asal. Tapi Allah tidak menyebut asal, syarab. Syarab itu minuman, sirup. Yang keluar dari perut lebah itu ibu, bukan madu, tapi syarab namanya. Kenapa? Karena yang keluar dari perut lebah itu bukan hanya madu. Madu salah satunya. Ada banyak cairan yang keluar dari perut lebah. Ada royal jelly namanya. Ada lilin namanya. Banyak tuh ibu. Dan itu semua menyehatkan. Ada namanya apa? Propolis. Itu semuanya minuman dan itu sehat. Jadi obat. Jadi Bapak Ibu, yang keluar dari perut lebah kok tidak madu sih cik logo. Madu salah. Dan hebatnya lagi kata Allah, fihi syifa. Syifa ya. Syifa apa artinya? Bukan obat. Kalau obat bahasa Arabnya dawa. Obat bahasa Arabnya dawa. Allah tidak mengatakan fihi dawa, syifa. Kenapa? Kalau dawa obat bisa jadi sehat, bisa tidak sehat. Banyak orang berobat, dikasih obat, mati malah. Karena tidak semua obat menyehatkan. Tapi kalau syifa, pasti sehat. Syifa pasti sehat. Itu artinya kalau madu yang keluar di perut lebah yang lain juga, semuanya menyehatkan. Kalau obat belum tentu sehat. Dan menariknya Bapak Ibu, kata syifa, ini sifat hanya dua saja yang disebut dengan sifat. Satu Al-Quran, nanti baca surat Yunus 57. Yang kedua madu, lebah. Hanya dua perkara yang disebut sifat dalam Al-Quran. Satu Al-Quran, dua madu. Apa maknanya itu? Al-Quran itu penyembuh dari penyakit rohani. Madu penyembuh dari penyakit jasmani. Al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nahl, surat yang ke-16 ya, surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 ya, surat An-Nahl. Kita baca ayatnya. Surat An-Nahl 68-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli samarat fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Artinya kami mewahyukan, Allah Tuhanmu mewahyukan kepada lebah agar membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian makanlah dari segala jenis ya buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu dengan mudah. Keluar dari perutnya minuman dengan beraneka warna, padanya kesehatan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian adalah tanda bagi kaum yang berfikir. Itu artinya An-Nahl 68-69. Jadi kita akan bahas
ayat yang berbicara tentang lebah ya. Makanya nama suratnya An-Nahl. Nahal itu artinya lebah. Dan saking hebatnya lebah ini dikasih satu nama surat ya, surat An-Nahl ya, lebah. Karena Bapak Ibu dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan hewan-hewan itu. Tapi yang dijadikan nama surat hanya 6 ya, hanya 6 itu. 3 mamalia, 3 serangga. Ya. Yang mamalia itu 1 Al-Baqarah, sapi ya. Yang kedua surat Al-Adiyat ya, surat yang ke-100 Al-Adiyat artinya kuda. Al-Adiyat itu kuda perang artinya. Nah, yang ketiga Al-Fil, gajah. Jadi ada 3 surat dengan nama hewan mamalia. Ya, Al-Baqarah, Al-Adiyat dan Al-Fil. Ada 3 surat dengan nama serangga. Ya. 1 An-Nahl, lebah. 2 An-Namal, semut. 3 Al-Ankabut, ya, laba-laba. Nah, ini ya. Jadi ada 3 nama surat yang hewan mamalia, ya. 1 Baqarah, ya. 2 Al-Adiyat, kuda. 3 Al-Fil, gajah. Nah, yang serangga ada 3 pula. Ya, 1 An-Nahl, 2 An-Namal, 27. Nah, yang ketiga Al-Ankabut, laba-laba. Nah, salah satu surat dengan nama serangga itu An-Nahl ya. Nah, An-Nahl ini Ibu, lebah. Allah memulai ya, lebah ini punya keistimewaan, nanti kita jelaskan seperti apa hebatnya kehidupan lebah itu. Allah mulai dengan kalimat wa auha rabbuka ilan nahl. Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah. Ini satu-satunya hewan yang terima wahyu. Ya, satu-satunya hewan yang dapat wahyu itu lebah. Itu makanya semua kehidupan lebah itu baik, ya. Semua kehidupan lebah itu baik. Mulai dari cara hidupnya. Lebah itu hewan yang hidup berkoloni, berkelompok. Hewan itu tidak hidup individual. Makanya hewan itu lebah itu bikin sarang. Karena sarang itu tanda kita bersama. Ada tempat tinggal hunian bersama. Beda dengan lalat Ibu ya. Allah juga sebut lalat dalam Al-Qur'an tuh. Nanti baca surat ya Al-Hajj ayat 73. Allah bikin lalat ya. Lalat. Nanti Bapak kalau baca di Al-Hajj 73, Allah itu menyebutkan zubab. Zubab. Zubab itu artinya lalat. Ya. Tapi lalat itu semuanya tidak ada yang baik. Makanya perumpamaan lalat itu dibikin majhul, duriba. Ya. Ya ayuhan nas duriba masalun, duriba, bukan daraballah, karena ini tidak baik, maka dimajhulkan. Termasuk juga pekerja lalat tu, ya, bikin penyakit, menebarkan kuman, bakteri. Kalau hinggap di mana hinggap, bikin orang sakit, masalah. Tu makanya ada orang Sumando Langau Hijau namanya. Ya, keluarga orang sebelum dia ke sana akur. Begitu dia masuk ke keluarga orang tu, berantakkan keluarga orang tu. Tu orang Sumando Langau Hijau namanya. Ya, ya kayak lalat tu lah. Ya, tidak ada yang baik, menebarkan penyakit, menebarkan kuman. Kalau hinggap itu makanan jadi rusak. Ya, tu. Dikasih tahu tidak mengerti. Langau tu Ibu, alau lah tu, tibunya balik tu. Tangka, ya, tokok tibunya balik tu. Tu langau tu. Tidak mengerti dikasih tahu. Ada juga orang celangau tu Ibu. Ya tu. Lah panjang-panjang cari ustaz mota aja lah ya tu. Tak mengerti namanya itu. Kalau panjang cari ustaz tu tanda ada yang salah tu, berhenti lah itu.
Aku lah panjang cari ustaz. Nyo asyik je. Nah, ada yang cocok langau tu. Lah dia alau balik je balik. Alau balik je balik. Ya tu. Tu maka langau tu payah tu ibu, apanya bagi tahu tu. Ya, musianya payah tu langau tu. Tu maka lalat tu ndak dipuji tu. Tak ada yang baik, tak ada yang baik. Tapi beda dengan lebah. Lebah tu kata Allah dia hidup dengan wahyu. Karena dia hidup dengan wahyu, maka semuanya baik. Ya. Cara hidupnya baik. Di lebah tu hidup berkelompok, ada pemimpinnya tu. Ya, ada ratunya tu yang memimpin tu. Jadi ratunya ini tidak ke mana-mana. Ratu tu ada di sarang aja. Nanti anak buahnya bekerja ke sana kemari tu. Ada yang membangun sarang, ada yang mencari makan, ya, ada lebah pekerja namanya, ada lebah pencari makan, dan semuanya bekerja dengan sistem tu, dengan sistem. Jadi si ratu tadi dia hanya apa namanya tu, manajer saja, top manajer saja. Dia tidak bekerja, dia hanya memperhatikan anggota. Anggotanya bekerja ke sana kemari. Memang sistem hidup lebah tu sangat indah, bagus, ya. Dan lebah tu Ibu, di mana hinggap tidak pernah mematahkan ranting. Coba perhatikan. Tidak pernah lebah tu mematahkan ranting hinggap tu. Pernah. Jadi kalau dia tinggal di satu tempat, kalau dia pergi meninggalkan tempat itu, seperti apa ditinggalkan, ya seperti apa ditempati semula, seperti itu pula ditinggalkan tu. Ya. Kadang ada orang pergi mengontrak, saat tandai-tandainya rumah orang tu. Makanya piti pembayar kontrak kau lebih untuk marehab tu balik. Itu lebah tidak begitu. Lebah kalau hinggap di satu tempat, dia tidak pernah merusak tempat itu. Dia pergi seutuh tempat itu, sebagaimana dia tempati sebelum dia di sana tu. Nah itu hebat karena dia dengan wahyu. Jadi orang kalau hidup dengan wahyu, hidupnya teratur. Ya, semakin dekat orang dengan wahyu, maksudnya Al-Quran itu kalau kitanya, kalau lebah tentu ya ada isyarat-isyarat dari Allah tu. Tapi kenapa lebah tu hidupnya baik? Karena memang dia dituntun wahyu. Gitu tu. Lalu kata Allah, coba perhatikan itu ayatnya. Allah perintahkan anittakhizi minal jibali buyutan. Ini perintah Allah kepada lebah ya. Hendaklah kamu membangun rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Jadi Allah suruh lebah tu bangun rumah di gunung dulu, ya, di gunung atau di pohon. Tu makanya lebah kan banyak di pohon, betul tu, ya, atau di tempat tinggi, ya. Tu makanya dulu di kampung Ibu, rumah gadang itu di puncak rumah gadang tu, di aponya tu, dekat gonjongnya tu banyak lebah bersarang dulu tu. Karena bang begitu perintah Allah ke lebah, pilihannya engkau bersarang di gunung atau di pohon atau di tempat yang tinggi. Tu maka lebah tu tidak pernah bersarang di tanah. Karena perintah Allah. Allah wahyukan ke lebah itu, ya, agar dia bersarangnya di gunung atau di pohon atau tempat yang tinggi. Ya, karena memang ada rahasianya, Bu, ya. Karena lebah ni, Ibu, dia hidup berkoloni, dia bangun tempat tinggal, dan di situ ada ratu lebah yang mengirim sinyal ke semua anggota. Jadi lebah itu hidupnya dengan sinyal. Makanya pakai anten. Lebah itu pakai anten itu. Jadi lebah itu kirim sinyal tu. Jadi ratu lebah itu kalau mati dia, nanti sesat semua anggotanya tu. Karena sumber sinyal hilang. Itu maka ratu lebah tidak boleh ke mana-mana, dia disarang. Karena semua akan menuju sinyal itu. Itu wahyu tu, Ibu. Jadi lebah itu hidupnya dengan sinyal tu. Itu makanya kalau dia terbang ratusan mil pun tidak sesat dia, karena ada sinyal yang disarang. Itu makanya kini lebah jarang bersarang di kota-kota, Ibu. Tergaduh di sinyal HP sinyalnya. Iya. Sinyal HP itu, Ibu, mengganggu sinyal lebah tu. Itu makanya sekarang kita tidak menemukan lagi lebah bersarang di kota-kota.
Ya jarang sekarang lebah karena sinyalnya terganggu. Nah itu kenapa lebah disuruh bikin sarangnya di hutan, di gunung, karena tinggi, karena kirim sinyal nanti itu. Jadi induk lebah itu, ratu lebah itu kirim sinyal ke semua. Ya, itu kenapa di pohon. Itu kenapa tempat di, makanya ibu kalau ingin menelpon sinyal baik, cari tempat tinggi ya. Ah iyalah. Makanya ibu kalau kurang sinyal manjek ke Tangkarayo, Tangkarambi, jak sinyal tuh, itu. Jadi lebah tuh hidupnya masalah tuh ibu. Memang didesain Allah dengan indah, ya, dengan sempurna cara hidup lebah tuh. Makanya lebah tuh tidak pernah nyasar dia, tidak pernah dia nyasar tuh. Walaupun dia terbang sekian mil, dia tahu sarangnya tuh, tidak pernah salah sarang dia. Kenapa? Karena sang ratu itu mengirim sinyal terus, sinyal. Itu yang dituju semua pekerja tuh. Ada puluhan ribu lebah tuh ibu, satu koloni itu puluhan ribu tuh, bahkan ratusan ribu tuh, mungkin jutaan mungkin malah satu koloni itu. Ya karena memang begitu, dia hidup dengan sistem yang sangat sempurna dengan wahyu tadi, ya. Itu rahasia itu ibu ya, di kota-kota sekarang tidak ada lagi lebah karena terganggu dengan sinyal HP itu, ya. Kalau di hutan tidak ada sinyal HP, itu maka dia lebih senang di hutan sekarang, ya, di pohon-pohon gitu, ya. Jadi kata Allah anit takhizi. Perhatikan ya. Anit takhizi. Jadi kata Allah, hendaklah kamu ya membangun sarang. Ittakhizi. Ittakhizi ini Ibu, ini namanya muannas, perempuan. Kalau laki-laki ittakhiz. Ittakhiz. Kalau perempuan ittakhizi. Itu ya. Ittakhizi ibu. Jadi kalau laki-laki dia ittakhiz. Kalau perempuan ittakhizi. Pakai ya. Ya. Khuz, itu laki-laki itu. Kalau perempuan khuzi gitu. Kalau kul itu laki-laki itu. Kalau perempuan kuli. Gitu. Iya memang begitu. Karena perempuan kau bertambah joya, namanya ya muannas, ya taknis. Kalau isyrab laki-laki itu, kalau perempuan israbi, gitu ya. Jadi memang begitu. Jadi yang bikin sarang, ini lebah ya, Bu ya. Ternyata lebah itu ibu yang bekerja membuat rumah itu ibu-ibu. Kalau lebah aku hebatnya ibu. Jadi yang suami manuang-manuang saja. Jadi kalau ada apa-apa manuang-manuang saya mencari orang rumah bakar rajo tu apa labah tu gitu. Istilah payah bakar rajo memasak, mencuci. Nyo manuang-manuang saya menapenya Pak. Itu apa labah tu ya. Jadi memang yang bekerja itu perempuan tu. Jadi lebah tu gini Pak Ibu. Jadi yang cari makan itu lebah betina. Yang bangun rumah lebah betina. Ya toh? Jadi yang jantan dia hanya bermenung di rumah dan makan pencarian istrinya tadi. Iya. Jadi kalau ada apa-apa macam tu, golek-golek kerajo tu makan orang rumah kerajo, tu yo mana labah mana, ya toh. Jadi ini begini Pak Ibu. Ini menariknya begini ya. Kan ada 3 surat serangga tadi ya. Nahal, Namal, Ankabut. Ternyata Bapak Ibu, ketiga-tiga serangga ini itu yang berkuasa itu perempuan. Perempuan. Kalau di surat An-Nahl tadi perempuan ittakhizi, ya toh? Nanti baca surat An-Namal ayat 18. Ya. An-Namal 18. Ya, surat 27 18. Ini semut nih. Kalau Namal semut. Jadi semut itu dipimpin oleh namlah namanya. Makanya qalat namlatun. Qalat ya. Qalat. Namlatun. Qalat ini perempuan nih. Qalat. Jadi kalau semut ni Ibu,
dia tu dipimpin oleh ibu-ibu. Jadi semut ini yang pemimpinnya itu, lihat aja kalau jalan yang paling depan. Tu pimpin apanya tu? Ibunya tu. Pemimpinnya tu. Biasanya badannya gadang tu. Ya kan? Biasa badannya gadang tu. Pokoknya bulik-bulik sado tu, bangkak-bangkak badan sado tu. Itu pemimpinnya tu. Induk. Perhatikanlah sambil berjalan dak saya ibu. Asal yang mungko tu yang gadang tu, pinyo tu Namlah nama tu. Namlah ratunya. Jadi semut tu ibu induknya tu kalau jalan nyo di mungko tu. Tapi kalau ada bahaya, dia belakangan masuk lubang tu. Ya macam tu. Jadi kalau ada bahaya, yang induknya tu dia masuk semua anggota dulu. Tu makanya ceritanya udkhulu masakinakum. Ketika Sulaiman datang bawa bala tentara ke lembah semut, kata Ratu Semut, masuklah kalian ke lubang kalian. Setelah aman semua, tidak ada lagi yang tersisa anggotanya, baru Ratu Semut masuk tu. Tu hebatnya semut tu ibu. Jadi pemimpin semut tu ibu, Namlah itu, kalau selamat, dia terakhir selamat. Kalau mati dia dulu tu. Kan dia jalan di depan tu. Itu kenapa di surah An-Naml itu, ketika melihat laku induk semut, Sulaiman berdoa. Apa doa Sulaiman? Auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ketika melihat laku semut tadi, Sulaiman ingat ibunya. Maka Sulaiman berdoa, ya Tuhan, beri saya petunjuk berbakti pada ibu saya. Walidayya, walid itu ibu tu. Karena induk semut itu seperti ibu. Persis seperti ibu pelakunya. Kalau celaka dia duluan, kalau selamat dia terakhir. Makanya Nabi Sulaiman ketika melihat induk semut tadi, Namlah tadi, dia berdoa, ya Tuhan, beri saya petunjuk bagaimana berbakti pada ibu saya. Karena induk semut tu hebat ke anak-anaknya, ke pasukannya tu. Dia duluan berjalan tu. Kalau selamat, kalau ada bahaya, dia belakangan tu masuk tu. Ya, tu induk samui begitu tu. Kadang ibu-ibu seperti semut tu. Ibu kalau dia lagi pilihan misalnya gini. Ibu melahirkan. Kata dokter, Bu, satu harus mengalah ibu ya. Ibu yang harus mengalah tu anak ibu. Salah satu harus mati. Itu pilihannya. Ibu tanpa ragu berkata, biarlah ambo yang payusan. Tolong selamatkan anak saya. Pasti ibu begitu tu. Kalau apa tanya dak citu lo tu. Itu maka walidayah. Ingat dia ibunya tu. Karena hanya ibu yang bisa begitu. Kalau ibu, yo bana total untuk anak tu. Seperti semut tadi. Makanya misalnya ibu mau makan, ada ayam sepotong, gitu ya. Ibu anak, mah, makan mah. Makan nang. Kan. Gitu ya. Dia sepotong, makanlah. Ama ndak, ama ayam kau lah kurang. Dah itu. Pasti begitu tu. Dia cari si anaknya makan. Puas. Tinggal tulang-tulang selai barunya makan. Pakai si anak, tapi ama ndak ni ayam cak ama tulang kau lain. Dah betul. Tapi kalau apa jangan cuba-cuba. Ada ceto lah. Kalau apa jangan cuba-cuba apa ibu. Awak tak kena di kampung lo ibu. Awak kan gitulah. Awak di kampung dia duit payah lo ndak. Makan ayam tu kan berpilih waktu. Kalau ndak awak sakit, ayam sakit tak betul. Nyo makan ayam ko dak sebarang waktu lebih bertunggu ayam sakit lu. Kalau lo takut aku ayam kecil amak, ayam mang sakit kok pada mati dah biar lah dia. Baru makan ayam mak. Tak betul. Kalau sehat ayam kau bajuah. Beli bare, beli sambal, beli lanjut betul. Tak akan makan ayam lah. Bertunggu ayam sakit lu. Makanya ambo dak percaya flu burung lu ibu. Dulu ayam sakit nampak makan. Betul. Atau awak sakit. Betul tu mah. Jadi kau ada goreng ayam di rumah, dua keadaannya tu kalau ndak orang sakit, ayam sakit.
Ndak itu. Ada goreng ayam tuh terletak di bawah tudung. Tanya ke mak, goreng ayam mak? Entak mak. Mak tak berani itu. Ube abaang mah. Tak betul ube abaang. Ube abaang mah. Aculah minta kabak lah. Betul tu mak tak berani magi tu. Buat apa seringnya aku. Minta lah kabak lah. Tu nakik-nakik. Bak tak sa potong pak. Den saya lulai ke je. Allah tu jadi tu. Tu makanya induk samui ko samu jo amak. Itulah maka Sulaiman ketika nampak induk samui tekan amaknya dia. Ya Tuhan, berilah saya petunjuk bagaimana berbakti pada ibu saya. Kerana semut tadi, namlah tadi, samu mana ju ibu perangainya. Jadi pemimpin semut itu perempuan. Namanya Namlatun tu makanya qalat. Qalat tu muannas. Kalau laki-laki qalah. Nah, Al-Ankabut, laba-laba, itu di rumah tu yang dominan juga perempuan. Coba baca nanti Al-Ankabut 41 ya. 2941. Al-Ankabut 2941. Jadi di situ disebutkan kama salil angkabut, seperti laba-laba. Ittakhazat baitan. Itu dah. Ittakhazat tu. Ittakhazat ini perempuan nih. Jadi laba-laba itu membangun sarang, membangun rumah. Ternyata yang bangun rumah itu istri. Ittakhazat. Jadi laba-laba itu ibu yang membangun sarang itu istri. Suaminya enggak. Suaminya manuang-manuang saja. Mencari istri ke Bakarajo. Jadi mandor. Itu laba-laba begitu tuh. Tapi bedanya ibu, karena yang satu ada wahyu, yang satu tidak. Lebah yang bangun sarang istri, yang bangun rumah istri, yang cari makan istri. Suami hanya duduk-duduk dan makan pencarian istri. Itu lebah. Laba-laba begitu juga, yang bangun rumah istri, cari makan istri, inya duduk manu-manuangnya. Cuman apa bedanya ibu? Kalau lebah, suaminya di rumah manuang-manuang, nyuagi, makan. Lebah tu ikhlas. Dia tidak pernah marah ke suaminya. Kalau laba-laba ibu, begitu sudah bunyi sarang, punya kawin tu. Sudah sarang punya kawin tu mah. Lah sudah kawin, nyu gigi suaminya langsung ibu, sampai mati. Iya. Untung tak jadi laba-laba pak. Laba-laba merasa ya pak. Jadi laba-laba tu ibu, begitu dia sudah kawin, selesai rumah tu, tu kawin tu, langsung suaminya nyobunuh. Iya, itu hasil penelitian begitu tu. Tapi kalau lebah tidak pernah bunuh suami dia ibu. Dikasih makan suami kau tarui. Biar lambu Bakarajo, biar lambu ambek rumah, suami mau manung lagi makan taruh ibu. Tu lebah tu hebatnya ibu. Jadi kau adu ibu model tu, payah Bakarajo, pagi pulang sore, suami kau mancing-mancing saya Bakarajo. Kena ada apa-apa tu. Mancing-mancing saya Bakarajonya. Tapi makannya lagi, kopinya buean, balanjonya lagi, itu ibu tu yo sabana labah. Tapi kok nyokunya suaminya tu, tu laba-laba tu, itu. Kok nyo lajang suami itu, tu laba-laba begitu tu. Makanya Bapak Ibu, ini ya di surat Al-Ankabut tadi 41 tadi. Apa kata Allah? Inna auhanal buyut la baitul ankabut. Seburuk-buruk rumah itu rumah laba-laba. Ya, seburuk-buruk rumah itu rumah laba-laba. Kenapa rumah laba-laba paling buruk? Bukan hanya rumahnya yang buruk. Orang kalau ambek rumah apa ibu, tu untuk berlindung dak. Kalau panih awak tadu, kalau hujan awak tadu. Laba-laba kok ndak? Hujan kan hujan ya, panih kan panih ya, ndak buruk rumah nama itu. Bocor. Bukan hanya itu, di rumah tu suami istri bercakap, bertangka. Ala rumah bocor, awak bercakap tiap hari.
Itu rumah tangga yang paling buruk tu. Dan itu rumah tangga laba-laba. Seburuk-buruk rumah tangga, itu rumah tangga laba-laba. Tidak ada kenyamanan di rumah tu, Pak Ibu. Tidak ada. Tapi kalau lebah tidak. Lebah tu karena hidupnya dengan wahyu, dia tidak pernah ribut dengan suaminya. Walaupun suaminya kau makan lalu, tak dikasih makan tadi, nyagi makan tadi. Tak pernah nyotubo laki ibu suaminya tak pernah. Tak pernah nyagi tubo lah ibu. Endak ibu pana, oh labah tu, ibu pana hebat hidupnya ibu. Jadi ibu contoh lah labah tu. Suami tak kerja, endak lah. Makanlah, makan. Lalu. Tanya, udah masak akan makan akan tujuh udah. Tanya taruh. Ya tu. Nak kelama itulah labah. Itu makanya saya bicarakan labah supaya ibu-ibu mencontoh tu. Kadang ibu-ibu ko tak lambe saya transfernya Pak, ndak nyo sapo le Pak. Tahajud ya malam, Quran one day one juz. Tak lambe lah transfer Pak, ndak ado le tu. Labah ibu ndak pernah dia pergi belanja di suami no. Labah tu inyo bakar rajo ambek rumah, inyo bakar rajo mencari makan, dan suami ko manuang-manuang. Ndak pernah dia marah ke suaminya ibu. Kenapa? Wahyu. Karena dia dekat dengan wahyu. Kalau ciko lah ibu-ibu baralah bahagianya hidup itu. Kalau ibu mampu lah seperti lebah kayak. Nah. Kau kami lalu golek-golek sibuk lah ada apa lah, tak ada elok saya bantu kami ni. Itu labah tu hebatnya ibu. Nah, lalu kata Allah, labah itu membangun rumah namanya buyut. Anittakhizi minal jibali buyut. Buyut ya. Ini rumah lebah disebut dengan buyut. Jamak dari bait. Buyut. Jamak bait buyut. Sama dengan laba-laba juga tadi bikinnya bait ya, buyut. Buyut dari kata bata yabitu, artinya bermalam. Ibu kalau pergi haji ada satu ritual namanya mabit ya. Mabit itu artinya bermalam. Rumah itu semua punya. Binatang punya, hewan punya, manusia punya. Tapi bedanya kalau semua makhluk punya rumah namanya bait, tempat bermalam saja. Jadi Bapak Ibu, rumah itu kalau hanya jadi tempat bermalam, itu namanya bait. Dan semua makhluk punya. Kalau manusia, dia tidak membangun rumah hanya bait, tapi ada maskan. Coba nanti baca surah An-Nahl 80-nya. An-Nahl 80. Jadi kata Allah, Allah menjadikan manusia itu membangun rumah, baitan, itu tujuannya sakanan. Sakanan ini dari katanya ada kata maskan. Maskan itu artinya rumah. Jadi kata Allah, kalau kamu bangun rumah, jangan berhenti pada buyut. Buyut jangan. Tapi harus jadikan buyut itu maskan, sakanan. Sakanan itu apa? Ketenangan. Makanya Bapak Ibu, rumah itu dibangun untuk kita mendapatkan ketenangan, bukan hanya sekedar tempat tidur. Itu beda kita bangun rumah dengan hewan. Kalau lebah, laba-laba bangun rumah hanya untuk tidur di malam hari. Bait, mabit namanya. Kalau kita tidak, rumah itu harus jadi sakanan, sumber ketenangan. Karena banyak rumah itu Ibu justru seperti neraka. Itu makanya banyak bapak-bapak rumahnya mewah, tapi pulang malas. Lebih senang dia tidur di mes, tidur di kantor, ketimbang di rumahnya. Kenapa? Rumahnya tidak sakan. Dia hanya menjadi bait. Menjadikan rumah sakan yang pokok nih Ibu.
Ya. Kalau hanya sekedar tempat bermalam, banyak orang bisa bangun rumah, tapi menjadi tempat ketenangan tidak banyak. Nabi Muhammad tu ibu, rumah beliau tu tidak besar. Tidak besar. Kata Aisyah, saya dengan Nabi kamarnya itu kalau saya sujud salat di belakang Nabi, itu kening saya, hidung saya itu sampai ke bokong Nabi itu. Pas ruku itu menyentuh bokong Nabi itu hidung Aisyah. Saking sempitnya. Tapi Nabi kalau sudah masuk kamar tidak keluar lagi. Kenapa? Sakan. Nabi merasakan kedamaian di kamar beliau. Ini yang Bapak Ibu, yang semua kita harus merancang kamar kita, rumah kita harus menjadi sumber ketenangan. Makanya banyak orang rumah mewah Bapak Ibu tidak mendapatkan ketenangan karena rumahnya hanya bait, tidak sakan. Seperti lebah, seperti laba-laba dia, begitu aja rumahnya. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu rumahnya tenang, sakan, itulah kata Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Gelap, sempit, pengap. Maka kata Nabi, perbanyak baca surat Al-Baqarah di rumahmu. Itu salah satu solusinya. Al-Baqarah itu salah satunya aja. Perbanyak baca Quran. Nah, itu makanya lebah tadi tidak pernah ribut dengan pasangannya. Lebah tidak pernah berkelahi. Karena auha, ada wahyu yang menuntun. Rumah tangga itu Ibu kalau hidup dengan wahyu, tidak ada keributan. Makanya rumah tangga Nabi itu tidak ada keributan. Nabi pernah marah, ya pernah marah, cuma tidak ribut, Nabi diam aja. Rumah tangga yang heboh, yang ribut, apalagi seperti laba-laba tadi, rumah tangga yang jauh dari wahyu. Itu makanya rumah tangga laba atau lebah itu, dia rumah tangga yang adem. Walaupun dalam tanda kutip tidak ideal. Yang ideal kan si laki-laki yang bekerja, laki-laki yang mencari nafkah. Tapi sekarang istri yang bekerja, istri yang mencari nafkah. Tapi rumah tangga lebah tidak pernah ribut. Kenapa rumah tangga lebah tidak pernah ribut? Wa auha rabbuka ilan nahal. Karena lebah itu dituntun dengan wahyu hidup berumah tangga. Itu hebatnya tuh. Jadi memang Al-Quran di rumah itu perlu hidup. Ya. Anak-anak akan akur Bapak Ibu kalau didekatkan dengan Al-Quran. Saya ada kawan anaknya 6, 5 laki, 1 perempuan. Anaknya hampir sama besar Bapak Ibu. Anak-anaknya ini patuhnya Masya Allah. Bapaknya kalau manggil tidak perlu satu dipanggil, panggil nak aja bapaknya itu semua datang. Padahal bapaknya hanya manggil nak aja, tidak disebut nama. Kan kalau panggil nak kan bisa antuk saudara itu. Tidak jali pemimpin yang diimbau lah mah. Kan kalau dia anak kan nak, itu antuk saya kan. Nak, antuk saya. Ya siapa nak ya imbau, itu betul ke anak begitu mah. Nah itu. Kalau apa tu nak balari anak semua tu. Saya pernah tanya tu Pak, kok bisa anak-anak Pak seperti ini? Jawaban beliau, saya sejak mulai menikah Ustaz sampai hari ini, itu selalu setiap Kamis malam tu tadarus keluarga. Jadi Kamis malam tu semua keluarganya anak istri itu tadarus. Baca satu simak, baca satu simak, begitu tiap Kamis. Jadi kalau rumah tangga dituntun dengan wahyu, memang nyaman Pak Ibu. Itu contohnya lebah tadi. Walaupun tidak ideal dalam tanda kutip, tapi karena wahyu yang menuntun, tidak ada keributan, tidak seperti laba-laba. Sama tuh perilaku lebah dengan laba-laba, cuman situasi rumah tangga beda. Yang membedakan apa? Lebah ada wahyu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Makanya ibu-ibu, mohon maaf nih, saya tidak menuduh umum ya, tapi rata-rata ibu-ibu yang pahlawan itu rata-rata jarang baca Quran. Iya. Yang pahlawan itu jarang baca Quran. Ya tapi apa jandolah. Ya kan. Kalau ibu kau menjawab panjang, kau menjawab panjang, saya baca-baca lah Quran lah, dak mula kata ya. Ya biasa begitu tuh gini ibu. Karena Al-Quran itu kan salah satu fungsinya apa? Melunakkan hati ya. Al-Quran itu melunakkan hati. Itu makanya Al-Quran itu fungsinya hudan. Hudan itu artinya melunakkan. Orang dapat hidayah, kenapa hidayah disebut hidayah? Karena lunak hati orang. Ibu kenapa duduk di sini mendengar penceramah? Karena ibu lunak hati ibu. Kalau ibu kari hati tidak dengan nasihat. Tanda orang kari hati itu ibu tidak bisa dinasihati. Itu tanda kari hati itu. Kalau gampang diberi nasihat, tanda lunak hatinya itu.
Nah, makanya Al-Quran tu hudan melunakkan hati. Itu makanya orang kalau dapat hidayah kata Allah yasrah sadrahu, hatinya lapang. Makanya orang kalau baca Quran tu lunak hatinya tu. Itu makanya Al-Quran itu mensucikan yang membaca. La yamassuhu ilal mutahharun. Yang bacanya suci, ya. Kalau yang membaca suci, hatinya lunak. Biasanya kalau ibu-ibu keras hati, tidak bisa dikasih nasihat, itu saya bisa memprediksi ibu itu jauh dari Al-Quran. Itu lebah tadi contohnya. Karena wahyu yang menuntun hidupnya, lebah. Tidak apa-apa, suami saya begitu ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada keributan di rumah tangga itu ibu. Lagian begini ibu, taruhlah misalnya, taruhlah. Suami ibu ini tidak bekerja, dia di rumah saja. Itu ibu kasih makan justru pahalanya luar biasa besarnya itu. Ibu kasih makan kucing saja, kasih makan anjing saja tuh. Itu pelacur masuk surga tuh ibu. Itu kucing anjing tuh. Kurang. Suami ibu leleh. Ndak ada rugi ibu bagiannya makan loh. Lagi makan tarui. Walaupun kantang saya sampai nempel hujan mati salah lah. Ya toh. Jadi ibu merasuk, aduh ibu-ibu kok Masya Allah, suaminya ndak bekerja, ndaknya masakan loh ibu. Ya toh. Lebah begitu tadi tuh. Ndak ada keributan. Lagian tuh saya Bapak Ibu, ada cerita salah satu guru saya, dia ngambil S3 di Bali. Di Udayana. Jadi di sana ada satu wilayah di Badung atau di mana tuh. Jadi ibu-ibu di sana bekerja memacah batu di sungai. Jadi ibu-ibu tuh pagi-pagi pulang sore memacah batu dengan martil tuh Pak. Batu tuh kemudian diangkut dengan kepalanya tuh Pak. Yang suaminya Pak Ibu madu-adu ayam saya kerajonya Pak. Iya payah Pak, kabali tak caya Pak. Iya. Suami itu madu-adu ayam saya kerajonya. Yang bakar rajo mencari nafkah itu istri. Sampai isi ko latangan lakare. Ya tuh. Tapi tetap Pak masak tetap untuk suami, tetap. Jadi guru saya ini bertanyalah survei ke ibu-ibu Bali itu. Bu, kenapa ibu mau seperti ini? Ibu sepayah ini batu mau dipecah, diangkut dengan kepala. Suami ibu madu-adu ayam. Apa jawaban ibu-ibu itu Ibu? Masya Allah. Kata beliau, inilah yang disebut samsara Pak. Untuk mendapatkan nirwana. Itu orang Hindu tuh Ibu. Untuk mendapatkan nirwana harus samsara. Ya samsara bahasa itu bahasa Sanskertanya. Sangsara bahasa awaknya. Nah. Wajar dalam ceritanya dalam Al-Quran kan, istri Fir'aun kan. Istri Fir'aun dapat istana di sorga karena samsaranya. Dapat nirwana. Nirwana itulah istana di sorga. Nggak rugi bu loh. Magi makan suami 2 kali sehari yang nggak pakai rajo itu nggak rugi. Allah kirim dia untuk ladang pahala untuk ibu tuh. Ada ibu-ibu kok ya mudah-mudahan disiko ndak ada. Ya toh. Nyusi apa kok Pak? Ya nyusi rumah tuh. Rugi lah ibu. Kalau ibu-ibu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan wahyu, itu lebah contohnya. Tidak pernah ribut dengan suami, sudah. Ya, laba-laba beda laba-laba aku ibu. Nyo tidak baca Quran lah. Nyo tidak ada wahyu laba-laba, makanya gigi panjang saya suami kok sampai mati. Gitu. Nyo judo panjang saya udahnya kok. Gitu. Nah itu ibu ya. Jadi menjadikan rumah sebagai maskan itu penting. Berikutnya kata Allah, summa kuli min kulli samarat, kuli ya. Kuli. Kuli itu makan ya. Ini lebah cari makan nih. Jadi yang mencari makan lebah betina pula. Itu makanya perintah Allah, carilah makan. Kuli. Yang disuruh perempuan tuh cari makan. Dan makan tuh yang bersih, bunga-bunga. Itu pula hebatnya lebah tuh ibu, lebah betina tuh ibu.
Lebah betina tu pergi cari makan. Yang dicarinya makanan min kulli samarat, sari buah. Sari buah yang tinggi, yang bersih. Jadi orang kalau dekat dengan wahyu, Bapak Ibu, hati-hati makan. Itu rahasianya tu. Tu maka labah tadi, dia hati-hati mencari makan. Cari makannya yang bersih. Min kulli samarat. Sari-sari bunga, sari-sari buah. Karena lebah tak pernah hinggap di tempat kotor. Karena wahyu begitu. Dia hinggap di tempat-tempat yang bersih. Menghisap yang bersih. Tuh. Jadi memang Bapak Ibu, wahyu Al-Quran itu menentukan cara hidup kita, terutama makan. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Baca Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Di situ Allah memerintahkan agar orang makan yang halal lagi baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di sini An-Nas ya. An-Nas. Ketika An-Nas disuruh makan, maka sifat makanannya halalan thayyibah. Itu semua manusia tu. Tapi coba nanti baca Al-Baqarah 172-nya. Al-Baqarah 172. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Ketika ini orang beriman, maka sifat makannya thayyibat, halalnya hilang. Perhatikan ya. Ketika yang disuruh makan itu manusia umum, makanannya halalan thayyibah, yang halal baik. Tapi kalau orang beriman yang disuruh makan thayyibat, halalnya hilang. Kenapa? Karena orang beriman pasti makan halal. Pasti makan halal dia. Kalau makan haram tak beriman dia tuh. Kalau manusia banyak yang tahu yang halal. Maka kalau manusia banyak disuruh makan halalan thayyiban, karena banyak manusia yang tak mengerti yang halal. Tapi kalau sudah orang beriman yang disuruh makan thayyibat, halalnya tak ada lagi. Kenapa? Pasti halal. Tinggal lagi yang thayyib, karena banyak juga orang beriman ni suka yang tak thayyib. Halal. Bawang halal cuma tak thayyib. Jari yang halal cuma tak thayyib. Patai halal cuma tak thayyib. Ya, kalau halal pasti halal. Itu makanya orang beriman tu Ibu, dia makannya tu mulai seleksi tu. Saya tak melarang makan jengkol ya, makan aja lah tak apa-apa. Cuma jangan hobi. Jangan hobi makan jengkol itu. Bukan haram, cuma tak thayyib. Ibu kalau sudah makan jariang tak, ya daki orang tak nyaman itu. Ya. Hah? Ya pasti ada kebaikan. Cuman dia tak seperti yang lain, thayyib, tak thayyib. Ibu kalau apa dah makan jariang tu angok-angok dah ke ibu. Dah berang ibu. Berarti bukan tak thayyib tu. Tidak thayyib tu. Lebih kau kamar mandi leh. Ambo dulu ibu sebelum menikah suka makan jariang ku ibu. Di kampung lah kan suka makan jariang. Menikah orang rumah aku dak ka tuju jariang ku ibu. Makan jariang berheboh panjang saya. Ya tu. Sehingga kini yang bola marem-marem makan jariang ibu dah jarang makan. Pada heboh loh aja antuk saya pakai ni banyak yang lain. Ya kadang ada ibu-ibu ku memang tak suka pandai jariang kalau Pak. Kalau apa-apa rata-rata suka jariang. Orang beriman tidak ada halalnya lagi, thayyib. Karena orang beriman pasti halal, tinggal thayyibnya. Tapi coba baca surah Al-Mu'minun 51, 23, 51. Al-Mu'minun. Ini ar-rusul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, makanlah at-thayyibat. Coba perhatikan.
Beda ya. Kalau orang beriman tadi, thayyibat tidak ada alif lam. Nakirah namanya. Kalau Rasul, at-thayyibat pakai alif lam. Jadi Rasul ini Ibu bukan hanya baik yang benar-benar pasti baiknya. Makanya makrifah dia. Itu makanya para nabi, para rasul tidak makan zakat. Walaupun zakat itu halal dan baik, cuma nabi tidak mau makan zakat. Tidak mau dia makan zakat nabi. Karena zakat tidak at-thayyibat. Apa maknanya itu? Karena nabi itu kan paling dekat dengan Al-Quran. Makin dekat orang dengan Al-Quran, makin seleksi dengan makanan. Makanya lebah seleksi dengan makanan. Lebah tadi makannya min kullis samarat, hanya sari-sari bunga dan buah. Dia tidak mau yang lain. Kenapa? Karena wahyu yang menuntun. Makanya makin dekat kita dengan Al-Quran Ibu, makin takut makan. Ya. Setiap makan kita akan bertanya, ini masuk ke badan saya nih, taib enggak? Itu makanya ibu-ibu, tanda ibu itu dekat dengan Al-Quran tuh, setiap ada suami kasih uang, pasti beliau bertanya, Pak, leh halal Pak? Selalu tuh. Nah, kalau ibu-ibu kan enggak asa diagi, digulung langsung. Enggak ada tanya-tanya lah. Ibu kalau dikasih suami tanya, Pak ini halal enggak? Karena kadang-kadang bapakku di luar rumah ibu, kadang aspalnya gulung, basinya lipe, iya, batunya masuk ke sakunya bagai, itu nyagen ibu tuh. Makanya tanya, yo kok ditanya berang, tanya Ustaz. Kalau berang tak ada masalah tuh. Misalnya ibu tanya, Pak, kau lihat halal kau? Banyak cerita ibu lah, tak nyur nanti dah marilah caknya. Ya, berarti tak selesai lah tuh, biarlah. Karena lebah begitu tadi. Lebah tidak makan kecuali hanya yang baik. Kenapa? Wahyu, lagi-lagi wahyu di awal yang menuntun. Itu makanya pun nabi-nabi itu kalau makannya at-thayyibat. Kalau orang beriman, thayyibat, tidak ada alif lamnya. Kalau manusia, halalan thayyibah. Beda tuh Ibu. Jadi kalau thayyibat, nakirah namanya. Umum. Kalau at-thayyibat, ma'rifah namanya. Definite, terbatas. Maka makanan Nabi itu terbatas, Ibu. Tidak semua makanan dimakan Nabi. Ketika Nabi hijrah, Nabi bermalam di rumah Abu Musa al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Orang Ansar tuh. Abu Ayyub al-Ansari ini setiap hari kasih makan Nabi. Suatu hari dia masak, ada bawang. Nabi tidak menyentuh makanan itu. Sampai Abu Ayyub sedih, ya Rasulullah, kenapa kau tak makan? Tak sukakah masakan saya? Kata Nabi, bukan saya tidak suka, kalian makanlah, cuman saya tidak makan bawang, kata Nabi. Gitu tuh. Ya. Karena nabi-nabi itu makannya at-thayyibat. Itu makanya Bapak Ibu, Ashabul Kahfi. Nanti baca di surah Al-Kahfi ayat 19-nya itu. Ya, surat Al-Kahfi 19. Jadi Ashabul Kahfi ini Ibu, ini kan pemuda yang paling sempurna iman di masanya. Setelah mereka bangun dari tidur, perut terasa lapar. Lalu sepakat mencari makan. Apa perintahnya ke yang mencari makan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Carilah makanan yang paling bersih, bukan yang paling enak. Kata mereka, cari makanan yang paling bersih. Azka ta'aman, bukan yang paling enak. Nah, saya tidak melarang makan enak tu Ibu. Cuman barasi ku nomor satu. Kadang awakku kalau kau makan bahasamu, di mana lama? Tak ni mana lama lo, di mana barasi. Baru lama nomor 2. Saya heran Ibu. Sudah jelas itu milik non-muslim, makan juga di sana. Padahal Nabi sudah melarang.
Jangankan makan masakan mereka, makan dari piring mereka aja dilarang Nabi itu. Karena bersihnya tadi masalahnya bukan bersih dalam pengertian higienis, bersih secara syariatnya itu. Talinya dabi, talinya baca bismillah tidak. Tak apa-apanya baca ketika mendabi itu tadi. Lalu minyaknya le. Begitulah. Itu kenapa lebah tidak makan sesuatu kecuali yang baik dan bersih. Kenapa? Wa auha, kuncinya wahyu. Jadi orang tu hati-hati dengan makanan kalau dia dituntun dengan wahyu. Lalu kata Allah, fasluki subula rabbika zulula. Fasluki ya. Nah, ini fasluki. Fasluki ini dari kata salaka. Salaka itu artinya berjalan dengan mudah. Salaka dari kata itu nanti masdarnya silk. Silk. Sil itu artinya sil itu jaringan atau kabel. Kabel itu bahasa Arabnya silk. Mungkin dari kata itu tuh bahasa Inggris cell, seluler. Dari kata sil ini nih, sil, seluler, jaringan. Karena lebah itu dia cari makan jauh-jauh, kata Allah pulang balik. Pulang balik lewat silk fasluki, lewat jaringan seluler. Itu hebatnya cara hidup lebah itu, Pak Ibu. Ya, dia punya jaringan tuh, ada silk, ada selulernya. Ya. Jadi mungkin teknologi komunikasi ini lebah menjadi apanya nih, inspirasinya nih. Itu kenapa bikin towernya di tempat tinggi kan? Ini sinyal tuh. Itu makanya lebah disuruh bikin di gunung tadi, di pohon, ya, di tempat tinggi, gitu. Sehingga lebah itu pulang dengan mudah, pulangnya dengan mudah, ya. Karena memang begini, Ibu. Kata salaka ini, fasluki kan, itu masuk dengan mudah. Itu salaka tuh. Coba nanti baca surat Al-Mudassir ayat 42 43. Al-Mudassir 70 berapa? 3. 74 ayat 42 43. Penduduk neraka ditanya. Apa pertanyaan penduduk surga ke penduduk neraka? Jadi kita ini nanti akan ke neraka, Pak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti akan pergi ke neraka tuh, percayalah. Ya. Iya. Semua kita ke neraka nanti. Karena begini, Ibu. Awal ceritanya itu, kenapa kita ke neraka nanti? Fi jannati yatasaalun. Di sorga tu kita bincang-bincang, bicara-bicara. Apa yang kita bicarakan? Anil mujrimin. Si Anu dulu dosa begini, dosa. Di mana dia sekarang? Di Jahannam. Ya, Jahannam. Maka kata Allah, pergilah lihat. Pergi lihat. Karena nanti kita di sorga itu, Ibu, akan membicarakan orang-orang tu. Karena membicarakan orang tu enak, Ibu, nikmat. Itu makanya ibu-ibu di mana duduk mau tahu orang kan, memang nikmat. Makanya ibu-ibu yang punya hobi menyabui orang, tahan dulu. Kau salurkan di sorga. Kalau di sorga tidak ada dosa lagi, Ibu. Kalau sekarang Ibu berdosa. Ya, maka datanglah ke neraka. Ya, datang ke neraka tuh. Ya, rahasianya ada, bukan hanya bertanya ke neraka itu aja. Karena Bapak Ibu awak kalau ingin nikmat kota raso banyak, cari-cari orang susah. Jadi di sorga tu orang nikmat, supaya nikmat sorga bertambah, lihatlah orang di neraka tu. Nyasa nampak orang susah, Pak Ibu. Nikmat terasa banyak. Itu makanya ibu-ibu, perintah Nabi, unzur ila man asfala minka, bakawan je orang miskin. Ibu-ibu jangan bakawan je orang kayo. Kalau bakawan je orang kayo, kasih hati wak. Seketik nikmat tampak. Iya. Ibu asal cok masuk ke rumah orang kayo, pulang bercakap je Pak ikut. Perhatilah. Kerana ibu kalau masuk ke rumah orang, hobi ibu kau memareso.
Ruang tamunya pareso, tangannya pareso, dapurnya pareso. Nyo pareso sado Pak. Makanya pai beralik ibu ko kalau ndak masuk ke ruangan pengantin apa tu, kamar anak daro tu, raso-raso dak samporono pai beralik itu. Ambo heran manga lu kok tampek lalu orang ke dicalik. Kerajo indah-indah saja tu. Tapi citu Pak, di kampung citu Pak. Di kampung tu Pak, kalau beralik itu kamar ko Pak, yo wajib dicali orang. Tapi bagi yang punya alik itu kebanggaan lo bentuknya Pak. Maka berlomba-lomba lah misi rumah, misi kamar tu. Serancak-rancak supaya beko orang komentar orang rancak. Tapi serancak-rancak kamar neng komentar ibu ko dak do elok lo Pak. Bawa yang dicali aja ndak rancak lo Pak, kurangnya beko tu mah. Biasa saya apa itu. Memang ibu tu kebiasaan itu pareso. Kalau ke rumah orang itu tu Pak. Kalau ke rumah orang kaya ibu banyak yang ndak ada di rumah awak. Ini orang kaya. Tu banyak ndak ada di rumah awak. Beko pulang tu Pak balik ko Pak. Pak balik ko Pak. Pak ko balik ah. Di situ rancak rumah ibu tu kecik Pak. Tu kok dentagan kau ke situ ya kau. Apa itu? Iya mau betul perang ibu-ibu konyo pareso. Ada bekonya merengek tu. Ya tu. Kok tibu dia apa nampak naik darah kan cetuk kecek tu. Dan tagan kau kasih tu, kau kasih tu je. Ya macam itulah ibu-ibu jangan acok-acok ke rumah orang kaya tu. Apa ke rumah orang miskin? Banyak dia rumah awak dan balabi beko tu mah. Syukur waktu itu rahasianya makuk pai kana rako tu. Bertambah nikmat ibu kalau adalah sakit-sakit ibu, kelutut macam-macam, pailah ke ICU tu Cari orang di ICU tu. Lawa garu angok orang tu. Awak le lutut sakit baru tu mah. Tapi kalau ibu cari orang yang sehat, kurang nikmat awak beko. Ya betullah. Ibu yang lah tua, bakawan jurang gaek. Jangan anak muda bakawan gaek awak. Tu kaidahnya begitu tu. Jadi sampai di neraka ditanya tu, masalah kakum fi sakar, kalian masuk neraka kenapa? Nah, pilihan katanya salakah. Nih, seperti lebah tadi, fasluki itu kan. Kenapa masuk neraka tu salakah? Karena masuk neraka kok murah ibu, gampang. Lebah tadi pulang kan mudah. Karena salakah tu. Tu makanya dipilih kata salakah karena salakah ko masuk dalam keadaan mudah, gampang. Tu makanya orang masuk neraka tu banyak. Penduduk neraka ko banyak ibu. Kata Nabi setiap 1000 anak Adam 999 masuk neraka. Iya. Karena mudah kan nerakanya menurun. Kalau ke surga mendaki. Tu makanya wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan mendaki? Ke surga tu mendaki. Tu makok surga ku tinggi fi jannatin aliyah. Kalau tinggi ibu payah ibu, sasak angok dia. Kalau ke neraka mah gampang. Gampang ke neraka tu ibu, jalannya menurun. Tu makanya fiddarkil asfal minan nar, ke bawah neraka tu. Tu makok rami penduduk neraka tu. Penduduk surga tu tak rami ibu. Payah. Nyo jalan ke surga aku ibu tak sejalan jo nafsu lah bu. Tu makok payah, tak sejalan jo syahwat tu masalahnya. Ibu kecen murah pai pengajian kok. Bajalan lah payah. Ya kan? Angok sasak. Duduk dak donen elok, mau unjuo payah, baselo payah. Bakal lah bawa kursi basanda di rumah bagai. Ndak murah lah tu ibu, payah tu, payah. Tahu itu. Tambah lo janjang tinggi lo. Naik payah, turun payah. Itu ke surga begitu ibu. Kena tinggi. Mendaki. Tak mudah tu. Nyo yang sejalan jo sahwat kini ki buah. Ibu golek-golek di rumah tu pacik ape cik. Tu yo sesuai mana jo sahwat tu. Ya tu. Tapi ke surga tak begitu jalannya lo. Wajar jalan ke neraka tu salaka.
masalakakum fi sakar. Karena mudahnya jalan ke neraka. Nah, lebah tadi kata Allah, fasluki subula rabbika zulula. Makanya lebah tu pulang ke sarangnya, ibu, tak pernah nyasar. Karena gampang pulangnya. Kenapa gampang pulangnya, ibu? Karena dia rumah tangga yang harmoni. Awak kalau harmoni rumah tangga, ibu, ingin bagagih pulang. Tak betul? Tapi kalau istriku, la ilaha illallah. Ya tahu? Itu tak niu pulang capek lah tu, ibu. Itu makanya lebah tu pulangnya fasluki, dengan gampang pulang. Kenapa? Dia bahagia sampai di rumah, sudah menanti keluarga besarnya. Awak kalau disambut pulang rumah harmoni, pulang awak semua bahagia, tu pulang tu dengan segera tu, ibu. Makanya samalah apa tahu dulu tu mah. Dulu Pak ketika awak muda dinas tu. Ini bisa dinas luar, Pak. Dinas luar. Dah 3 hari sampai hari dak bersobok jibuk kan ibu kalau lama nunggu pulang kan pulang le Pak. Yo. Itu dak barem motor le tu Pak. Ndak ada barem le tu Pak. Ingin capek sampai dak betul Pak. Iyalah. Kenapa kita ingin cepat pulang? Karena di rumah menanti. Ada kegembiraan di rumah. Lebah tu rumah tangga yang sangat bahagia. Tu makanya pulang ke sarang fasluki. Pulangnya dengan happy, gembira, bahagia, gampang. Awak kalau pulang disambut orang rumah, Pak, tak ingin bergagih pulang, Pak. Bergagih tu. Itu makanya ibu ada kunci tu supaya apa kau pulang capek. Itu kalau pulang apa tu ibu sambut. Ya, Pak. Ibu sambut apa tu? Iya. Kadang ada apa-apa awak pulang, Pak, nyo main HP. Ndak nyo cadi alo, Pak. Kalau situ bantu kami malih pulang tu. Ya, memang lebah begitu tuh. Itu kenapa fasluki. Lebah pulang ke sarang itu dengan mudah, dengan cepat, dengan segera. Tidak pernah singgah-singgah ke tempat lain, Pak. Lebah tu ibu tabang cari makan. Begitu dapat makan ibu langsung pulang. Tidak pernah lebahku duduk di lapau loh, Pak. Tidak pernah, Pak. Kami domino loh, tidak ada loh tu, Pak. Itu rumah tangga tu begitu hebatnya lebah tu, ibu. Tu makanya capeknya pulang. Pai capek, lah dapat pulang capek. Beko pai lo ni capek, capek pulang. Tidak ada singgah-singgah loh, Pak. Kapa manung-manung lo di kafe lo, ya, tidak ada. Kapa mencari tampil hiburan, tidak ada lebah begitu, Pak. Jadi lebah tu, Pak, terbangnya hanya sarang, cari makan. Dapat makan, balik sarang. Itulah hari-hari lebah tu, Pak Ibu. Karena rumah tangganya bahagia. Walaupun dalam tanda kutip suaminya tidak ideal. Tapi wahyu yang menuntun. Hingga rumah tangga lebah tu hebat. Dituntun wahyu. Gitu. Itu kenapa perintah pulangnya lebah tadi. Fasluki. Karena kalau pulang tu bisa irji'i. Bisa pulang tu banyak tu. Banyak bahasanya kalau pulang tu. Tapi dipilih salaka karena salaka tu mudah, segera, cepat. Sama orang surga neraka tadi. Ya, begitulah ya Allah menggambarkan kehidupan lebah, ya. Lalu keluar dari perutnya syarab, yakhruju min butuniha syarab. Yang keluar dari lebah apa, Ibu? Madu. Madu bahasa Arabnya apa? Asal. Madu bahasa Arabnya asal. Asal. Tapi Allah tidak menyebut asal, syarab. Syarab itu minuman, sirup. Yang keluar dari perut lebah itu, Ibu, bukan madu. Bukan madu, tapi syarab namanya. Kenapa? Karena yang keluar dari perut lebah itu bukan hanya madu. Madu salah satunya. Ada banyak cairan yang keluar dari perut lebah. Ada royal jelly namanya. Ada lilin namanya. Banyak tu, Ibu. Dan itu semua menyehatkan. Ada namanya apa? Propolis.
Itu semuanya minuman dan itu sehat, jadi obat. Jadi Bapak Ibu, yang keluar dari paruh laba kau nak madu sih cik lo kau. Madu salah satunya kau. Itu rahasianya kenapa kata Allah yang keluar dari perut lebah itu syarab, bukan asal. Karena ada banyak yang keluar dari perut lebah, semuanya itu minuman yang baik menyehatkan. Kenapa? Wahyu lagi-lagi. Orang kalau hidupnya dengan wahyu, Pak Ibu, semua yang keluar dari dirinya kebaikan. Semua yang keluar dari dirinya bermanfaat. Jadi kalau ada orang mulutnya menyakiti orang, padeh, jauh dari wahyu itu. Ya tak? Tangannya sering menzalimi orang, jauh dari wahyu itu. Itu lebah itu, maka yang keluar dari lebah itu bukan asal, syarab. Berbagai macam jenis minuman, semuanya kebaikan. Kenapa? Wahyu. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Syarab namanya. Dan hebatnya lagi kata Allah, fihi syifa. Syifa ya. Syifa apa artinya? Bukan obat. Kalau obat bahasa Arabnya dawa. Obat bahasa Arabnya dawa. Allah tidak mengatakan fihi dawa, syifa. Kenapa? Kalau dawa obat bisa jadi sehat, bisa tidak sehat. Banyak orang berobat, dikasih obat, mati malah. Karena tidak semua obat menyehatkan. Tapi kalau syifa, pasti sehat. Syifa pasti sehat. Itu artinya kalau madu yang keluar di perut lebah yang lain juga, semuanya menyehatkan. Kalau obat belum tentu sehat. Dan menariknya Bapak Ibu, kata syifa ini, syifa, hanya dua saja yang disebut dengan syifa. Satu Al-Quran, nanti baca surat Yunus 57. Yang kedua, madu, lebah. Hanya dua perkara yang disebut sifat dalam Al-Quran. Satu Al-Quran, dua madu. Apa maknanya itu? Al-Quran itu penyembuh dari penyakit rohani. Madu penyembuh dari penyakit jasmani. Jadi kalau jasmani sakit, tuh madu obatnya, minumlah. Tapi kalau rohani sakit, itu Al-Quran obatnya. Bacalah. Itu kenapa kata sifat hanya dua saja. Satu madu, dua Quran. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dalam Al-Quran kata sifat hanya dua saja. Satu madu, dua Quran. Madu menyehatkan jasmani, Al-Quran menyehatkan rohani. Tuh, ya. Lagi-lagi lebah kenapa sehat? Karena terhubung dengan wahyu. Jadi Bapak Ibu, kunci hidup makhluk ini baik, kuncinya hanya satu. Mendekatlah dengan wahyu. Tidak ada kunci yang bisa menjadikan hidup kita baik, bernilai, bermutu, dunia akhirat, Quran. Tidak ada yang lain. Itu anak-anak yang tawuran itu Ibu. Ambo berani itu mengatakan itu anak-anak yang jauh dari Al-Quran. Saya jamin tuh. Anak yang sampai main ladiang tiap malam tuh, malam minggu tuh, pasti jauh dari wahyu tuh. Kalau wahyu tuh lebah contohnya. Begitulah hebatnya wahyu menuntun hidup kita. Lebah pun ya makhluk yang tak berakal sempurna hidupnya karena tuntunan wahyu. Ya, itulah pentingnya kita belajar Al-Quran Bapak Ibu ya, supaya hidup kita semakin baik, semakin bermutu. Jadi belajar Al-Quran itu bukan untuk jadi ustaz, supaya hidup kita baik. Itu aja tujuannya. Seperti lebah tadi itu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu. Ya, penjelasan surat An-Nahl 68-69 ya tentang lebah. Cukup ya? Kalau tak ada pertanyaan, kalau lah jali itu je bertanya aja lah. Ya, do kaidahnya Ibu. Ya. Silakan. Itulah dulu. Nah, lebih kurang mohon maaf.
Kalau ada yang kurang berkenan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.